Tidak semua wanita dipanggil surga, tetapi ada wanita-wanita tertentu yang dirindukan oleh surga, yang namanya disebut para malaikat, dan amalnya membuat pintu-pintu surga terbuka lebar. Apakah kita termasuk salah satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inti Keberkahan, tempat kita belajar adab, iman, dan ilmu kehidupan agar langkah kita semakin dekat kepada ridho Allah. Ya Allah, berkahilah setiap yang menonton video ini. Lapangkan rizkinya, mudahkan urusannya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya, dan jadikan ia termasuk hamba yang Engkau cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, dan tulis di komentar kota asal Anda agar kita bisa saling mendoakan dan semakin banyak keberkahan tersebar lewat channel ini. Syarat pertama, wanita yang taat beribadah. Wanita yang dirindukan surga bukan hanya wanita yang cantik wajahnya atau yang banyak dipuji manusia. Ia adalah wanita yang hatinya tunduk kepada Allah, yang ibadahnya tidak bergantung pada suasana hati, dan yang langkahnya selalu kembali menuju ketaatan. Ketika orang lain sibuk mengejar dunia, wanita ini justru menata akhiratnya perlahan namun pasti. Ia menjaga salat 5 waktu seperti menjaga nafas kehidupannya. Ketika azan berkumandang, hatinya langsung bergetar. Meski lelah mengurus rumah, anak, atau pekerjaan, ia tetap berdiri tegak di atas sajadah dengan penuh khusyuk. Tidak ada yang lebih ia takutkan selain kehilangan momen bercakap dengan Tuhannya. Ia tahu salat bukan hanya kewajiban, tetapi benteng yang menjaga dirinya dari kegelisahan dan dosa. Selain menjaga salat, ia menghidupkan puasa Ramadan dengan hati yang penuh syukur. Ia tidak sekadar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, menjaga ucapannya, dan merawat akhlaknya. Baginya, puasa merupakan momen menyucikan jiwa, menundukkan hawa nafsu, dan menguatkan rasa sabarnya. Ketika Ramadan tiba, ia sambut dengan hati yang berbunga, seakan Allah memberikan undangan istimewa untuk memperbaiki diri. Wanita yang dirindukan surga juga senantiasa menjaga kehormatan. Ia tahu tubuhnya adalah amanah, auratnya adalah kehormatan, dan akhlaknya adalah mahkota. Ia tidak membuka pintu fitnah, tidak membiarkan pandangan liar singgah, dan tidak memberikan kesempatan bagi syaitan untuk merusak dirinya. Ia berjalan dengan penuh wibawa, berbicara dengan kesopanan, dan membawa kedamaian kemanapun ia pergi. Bahkan saat ia sendirian, ketika tidak ada mata manusia yang mengawasinya, ia tetap menjaga diri. Inilah tanda ketakwaan yang paling tinggi, ketaatan yang dilakukan tanpa perlu dilihat atau dipuji. Ia merasa cukup bahwa Allah melihatnya, Allah mendengar bisikan hatinya, dan Allah mengetahui setiap usaha kecil yang ia lakukan. Dialah wanita yang dirindukan surga. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia terus berusaha. Ia jatuh, kemudian bangkit. Ia salah, lalu memperbaiki. Ia lemah, namun kembali menguatkan hati dengan doa. Dan setiap langkahnya menuju Allah menjadi cahaya yang membuat surga menantikan kedatangannya. Syarat kedua, wanita yang taat kepada suami. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang memahami bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi ibadah yang bernilai sangat tinggi di sisi Allah. Ketika ia menikah, ia bukan hanya menerima seorang suami sebagai pendamping hidup, tetapi menerima amanah dan tanggung jawab yang kelak akan ditanya oleh Allah. Bagaimana ia menghormati, melayani, dan menjaga hati suaminya. Ketaatan kepada suami bukan berarti tunduk membabi buta atau kehilangan harga diri. Justru,
Ketaatan ini adalah bentuk penghormatan, kemuliaan akhlak, dan kecerdasan hati. Ia taat dalam hal yang baik, dalam perkara yang membawa kedamaian rumah tangga, dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dan saat suaminya meminta sesuatu yang melanggar syariat, ia menolak dengan lembut tanpa menghilangkan rasa hormat. Wanita ini peka terhadap kebutuhan suaminya. Ia memahami bahwa setiap laki-laki memiliki beban yang tidak sedikit. Terkadang suaminya pulang dengan wajah letih, pikiran penuh tekanan, atau hati yang sedang goyah. Di saat seperti itulah ia tampil sebagai penenang, dengan senyuman yang menyejukkan dan ucapan yang menguatkan. Ia tidak memperumit suasana. Ia memilih menjadi rumah bagi suaminya, tempat pulang yang penuh kenyamanan. Ia menjaga kehormatan suaminya di hadapan orang lain. Tidak mengungkit aib, tidak membuka kekurangan, bahkan tidak bercerita sembarangan tentang kelemahan suaminya. Ia paham bahwa menjaga nama baik suami adalah menjaga martabat dirinya sendiri. Ia menutup rapat apa yang seharusnya ditutup dan mendoakan apa yang seharusnya diperbaiki. Ketika suaminya berbicara, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika suami meminta pendapat, ia memberikan saran dengan kelembutan. Dan ketika suami salah, ia menegurnya dengan bijak tanpa meruntuhkan harga diri suaminya. Semua ia lakukan bukan karena takut, tetapi karena cinta yang ia tata di atas ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa istri yang menjaga sholatnya, berpuasa Ramadan, dan taat kepada suaminya akan dipersilahkan masuk surga melalui pintu manapun yang ia suka. Ini bukan jaminan kecil, ini kemuliaan besar yang tidak diberikan kepada sembarang wanita. Dan wanita yang dirindukan surga memahami hal ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan menuju ketenangan abadi. Ia memperlakukan suaminya dengan kasih sayang, menghargai usahanya, dan berusaha menciptakan suasana rumah yang damai. Sebab ia tahu bila suaminya ridho, maka doa-doa kebaikan akan menyertai hidupnya. Ia bukan istri yang sempurna, tetapi ia selalu berusaha menjadi yang terbaik bagi suaminya, selama itu membawa kebaikan dan mendekatkannya kepada Allah. Dalam setiap layanan kecil, setiap senyum yang ia hadiahkan, setiap sabar yang ia tahan, ada pahala yang mengalir, ada cinta yang tumbuh, dan ada surga yang merindukannya. Syarat ketiga, wanita yang berbakti kepada orang tua. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang hatinya lembut di hadapan kedua orang tuanya. Ia sadar bahwa sebelum ia menjadi istri, sebelum ia menjadi ibu, bahkan sebelum ia dikenal dunia, ada dua manusia yang membesarkannya dengan air mata, doa, dan pengorbanan tanpa batas. Karena itu, berbakti kepada orang tua menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, bahkan setelah ia menikah dan membangun keluarga sendiri. Ia tahu bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Maka ia menjaga sikap, ucapan, dan perbuatannya agar tidak menyakiti hati mereka. Ketika ibunya memanggil, ia menjawab dengan suara lembut. Ketika ayahnya butuh bantuan, ia segera hadir dengan penuh hormat. Ia tidak pernah merasa tua untuk mencium tangan ibu, dan tidak pernah merasa terlalu sibuk untuk memuliakan ayah. Wanita ini tidak hanya berbakti saat orang tuanya masih sehat dan kuat. Justru ia semakin setia ketika mereka mulai menua, mulai rapuh, mulai pelupa, atau mulai sakit-sakitan. Ia ingat bagaimana dulu orang tuanya menemaninya saat kecil, menyendawakan, menggendong, membersihkan, menenangkan. Kini ia membayar semua itu dengan kasih sayang tanpa hitungan. Ia memandang keriput orang tuanya sebagai kehormatan, bukan beban. Ketika ia sudah menikah, ia tetap menjaga keseimbangan, taat pada suami tanpa melalaikan orang tua. Ia meminta izin suami ketika ingin membantu, menjenguk, atau sekadar menelpon mereka. Karena ia tahu, suami yang baik akan mendukung istrinya untuk berbakti, bukan menghalangi.
Dan wanita yang bijak tahu cara meletakkan setiap hak pada tempatnya. Wanita berbakti juga menjaga nama baik orang tuanya. Ia tidak menceritakan kekurangan mereka kepada orang lain. Ia tidak mempermalukan mereka, bahkan ketika kesalahpahaman terjadi. Jika orang tua keras, ia tetap lembut. Jika orang tua menuntut, ia tetap patuh. Jika orang tua kurang memahami, ia tetap bersabar. Sebab ia tahu surga berada di bawah telapak kaki ibu, dan ridho ayah adalah pintu langit yang terbuka. Bakti seorang wanita tidak berhenti pada perbuatan. Ia juga mengiringinya dengan doa. Setiap malam ia memohon kepada Allah untuk melapangkan rezeki orang tuanya, mengampuni dosa-dosa mereka, dan menutup usia mereka dalam keadaan husnul khotimah. Ia juga tidak lupa bersedekah atas nama mereka, menghadiahkan pahala setiap kali ia membaca Al-Quran, dan berharap agar kelak mereka berkumpul kembali di surga. Wanita yang dirindukan surga bukan berarti wanita tanpa masalah dengan orang tua. Namun ia selalu memilih untuk memaafkan, memahami, dan mengalah demi kebaikan. Ketulusannya menjadi cahaya yang mengangkat derajatnya di sisi Allah. Dialah wanita yang setiap langkah baktinya dicatat sebagai amalan besar. Wanita yang ruang hatinya lapang untuk berterima kasih kepada mereka yang membesarkannya. Wanita yang doanya untuk orang tua tidak pernah putus. Syarat keempat, wanita yang menjaga lisan dan kehormatannya. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang mampu menjaga lisan dan kehormatannya. Dua hal inilah yang seringkali menjadi sebab seseorang naik derajatnya di sisi Allah atau justru terjatuh. Karena itu, wanita mulia tidak hanya menjaga penampilannya, tapi juga menjaga apa yang keluar dari lisannya dan bagaimana ia membawa dirinya di hadapan manusia. Ia memahami bahwa lisan adalah amanah. Sedikit kata bisa menjadi doa, sedikit kata bisa menjadi luka. Maka ia memilih berbicara dengan penuh kehati-hatian. Ia mengucapkan kata-kata yang menenangkan, bukan yang menyulut emosi. Ia menghindari gibah, karena tahu setiap kata buruk yang keluar seperti bara api yang membakar pahala. Ketika orang lain sibuk membicarakan aib, ia memilih diam. Ketika orang lain menjelekkan, ia memilih mendoakan. Diamnya bukan kelemahan, tetapi kekuatan hati yang besar. Wanita ini tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika disakiti, ia menahan diri. Ketika dihina, ia memilih memaafkan. Ia meniru akhlak Maryam yang menjaga diri meski dicerca, dan mencontoh kelembutan Khadijah yang tidak pernah menyakiti dengan kata-kata. Ia tahu bahwa membalas dengan kata keras hanya akan menambah hitam hatinya. Sementara memaafkan akan membuat jiwanya lapang dan tenang. Selain menjaga lisan, ia juga menjaga kehormatan diri. Ia tahu bahwa seorang wanita adalah perhiasan yang harus dijaga, bukan dipamerkan. Maka ia berpakaian dengan sopan, berbicara dengan terhormat, dan menjaga jarak dari hubungan yang tidak halal. Ia tidak membiarkan dirinya menjadi sumber fitnah bagi orang lain, meski sekecil apapun. Ia menundukkan pandangan, menjaga gerak-gerik, dan menempatkan diri dengan wibawa. Wanita yang dirindukan surga juga menjaga batasan dalam pergaulan. Ia ramah, tetapi tidak menggoda. Ia baik, tetapi tidak melampaui batas. Ia tegas ketika harus menjaga diri, dan lembut ketika menyampaikan nasihat. Ia sadar bahwa kehormatan bukan hanya tentang pakaian, tetapi juga tentang sikap, tutur kata, dan pilihan yang ia ambil setiap hari. Ketika marah, ia tidak memaki. Ketika kecewa, ia tidak merendahkan. Ketika tersinggung, ia tidak mengumbar aib. Ia menahan lidahnya, sebagaimana ia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak pantas. Dan setiap kesabarannya itu dicatat sebagai pahala yang tak terhitung.
Wanita ini juga tahu bahwa menjaga kehormatan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Ia menjaga nama baik suaminya, tidak mengumbar pertengkaran rumah tangga kepada dunia. Ia menjaga rahasia keluarga sebagaimana ia menjaga auratnya. Tertutup rapat, tidak untuk diperlihatkan kepada sembarang orang. Dialah wanita yang lisannya menjadi cahaya, bukan pisau. Wanita yang kehormatannya terjaga seperti mutiara dalam cangkang. Wanita yang membuat malaikat mencatat setiap kata baiknya sebagai amal dan menghapuskan dosa-dosa kecil hanya karena kesabarannya menahan ucapan yang tak perlu. Inilah wanita yang dirindukan surga, bukan karena kecantikannya, tetapi karena kebersihan hati dan kehati-hatian lisannya. Syarat kelima, wanita yang berhias dengan amal soleh. Wanita yang dirindukan surga tidak hanya mempercantik diri dengan penampilan luar, tetapi lebih jauh lagi, ia memperindah dirinya dengan amal soleh. Dalam setiap langkah hidupnya, ia berusaha menjadi sumber kebaikan bagi siapapun yang ditemuinya. Ia memahami bahwa kecantikan fisik bisa memudar, tetapi kecantikan amal akan tetap bersinar hingga hari kiamat. Amal solehnya tidak selalu besar, tidak selalu terlihat, dan tidak selalu mendapat pujian manusia. Tetapi ia yakin bahwa sekecil apapun amal yang dilakukan dengan ikhlas, Allah melihatnya dengan sempurna. Ia tidak menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Ia memulai dari hal kecil, memberi senyuman, mengucap salam, membantu tanpa diminta, atau sekedar mendengarkan keluh kesah seseorang dengan sabar. Semua itu ia lakukan dengan hati yang lapang tanpa berharap balasan selain ridho Allah. Wanita yang berhias dengan amal soleh juga ringan tangan dalam bersedekah. Ketika memiliki rezeki lebih, ia tidak pelit. Ketika hartanya sedikit pun, ia tetap memberi, meski hanya sebatas makanan, pakaian sederhana, atau sekedar tenaga. Ia tahu bahwa sedekah bukan tentang jumlah, melainkan ketulusan. Bahkan sepotong roti yang diberikan di saat sempit lebih berharga di sisi Allah dibanding harta melimpah yang diberikan tanpa hati. Ia juga suka menolong orang lain. Jika ada tetangga kesulitan, ia hadir. Jika ada teman membutuhkan, ia bergerak. Jika ada keluarga terpuruk, ia menopang. Ia bukan wanita yang hanya manis kata, tetapi manis perbuatan. Ia merasa hidupnya menjadi berarti ketika ia bisa menjadi jawaban bagi doa orang lain. Amal solehnya tidak terbatas pada hubungan manusia saja. Ia juga rajin menjaga hubungan dengan Allah. Ia membaca Al-Quran dengan penuh cinta, menghidupkan malam dengan tahajud walau hanya beberapa rakaat, dan sering mengistighfarkan dosa-dosa kecil yang ia sadari atau tidak. Ia memahami bahwa hati yang dekat dengan Allah akan memancarkan kebaikan kepada seisi rumah dan seisi dunia. Wanita ini juga bijaksana dalam menjaga emosinya. Ia berusaha memaafkan walau terluka, mengalah walau benar, dan bersabar walau hatinya berat. Ia paham bahwa akhlak mulia juga bagian dari amal soleh. Bahkan bisa jadi amal terbesar seorang wanita bukan dari banyaknya ibadah, tetapi dari luasnya hati yang ia miliki untuk memaafkan manusia. Dalam keluarga, ia menjadi peneduh hati. Dalam masyarakat, ia menjadi pembawa damai. Dalam kesepiannya, ia menjadi hamba Allah yang paling rendah hati. Ketika ia berbuat baik, ia tidak mengunggulkan diri. Ketika ia memberi, ia tidak mengharap nama. Ketika ia menolong, ia tidak ingin disebut pahlawan. Baginya lebih baik nama tidak dikenal manusia, asalkan dikenal baik oleh Allah. Inilah wanita yang berhias dengan iman, bukan hanya pakaian, berhias dengan akhlak, bukan hanya perias wajah, berhias dengan kesabaran, bukan hanya senyuman. Dan karena amalan-amalan kecil itulah, surga merindukan kedatangannya seperti tamu istimewa yang ditunggu dengan penuh cinta. Syarat keenam, wanita yang sabar dalam menghadapi ujian. Wanita yang dirindukan surga adalah wanita yang menjadikan kesabaran sebagai pakaian sehari-hari. Ia memahami bahwa hidup di dunia tidak pernah lepas dari ujian. Ada hari ketika ia kuat dan tersenyum lebar, tetapi ada juga hari ketika ia rapuh, menangis dalam sujud, dan merasa tidak sanggup lagi berdiri. Namun dalam kondisi apapun, ia selalu memilih satu hal, tetap bergantung kepada Allah, memohon pertolongannya, dan tidak pernah menyerah. Kesabarannya bukan sekadar menahan marah atau menerima keadaan dengan pasrah,
Kesabarannya adalah sikap hati yang matang, keteguhan jiwa yang dibangun oleh keimanan. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah tanda perhatian dari Allah, sebab Allah tidak menguji orang yang tidak ia cintai. Maka meski air mata jatuh, hatinya tetap yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Wanita ini meneladani kisah Maryam, wanita suci yang tetap menjaga kehormatannya meski difitnah, diuji rasa malu, diuji rasa sakit, diuji rasa takut. Ia tidak membela diri dengan kata-kata yang sia-sia. Ia memilih diam penuh tawakal, menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah lah yang membela Maryam dengan cara yang tak mampu dilakukan manusia. Ia juga belajar dari Asiyah, istri Fir'aun yang tetap teguh mempertahankan iman meski hidup di bawah kekejaman suami yang zolim. Asiyah tidak meminta dunia, ia meminta sebuah rumah di sisi Allah. Kesabarannya membuat namanya diabadikan sebagai salah satu dari 4 wanita paling mulia sepanjang sejarah. Dari Asiyah wanita belajar bahwa ujian yang terbesar pun tetap dapat dihadapi ketika hati bertumpu pada kekuatan Allah. Wanita sabar juga belajar dalam kehidupan sehari-hari. Ia sabar menghadapi suami yang kadang sulit dipahami, sabar menghadapi anak-anak yang rewel, sabar mengurus rumah yang tidak pernah selesai. Ketika amarah datang, ia menarik napas panjang. Ketika masalah menekan, ia menundukkan kepala dalam doa. Ia tidak ingin emosinya merusak hatinya dan meretakkan hubungan dengan orang lain. Kesabaran wanita ini terlihat dari caranya menyelesaikan masalah. Ia tidak terburu-buru, tidak panik, tidak meledak-ledak. Ia menimbang dengan tenang, berpikir dengan hati yang jernih, dan menunggu waktu terbaik. Ia yakin bahwa waktu yang ditentukan Allah tidak pernah salah. Apa yang lambat bisa jadi penolong, apa yang tertunda bisa jadi penyelamat, dan apa yang hilang bisa jadi penjaga dari keburukan yang tidak terlihat. Wanita sabar tidak meminta hidup tanpa ujian. Ia hanya meminta kekuatan untuk melewatinya. Ia tahu pahala sabar tidak terukur. Allah sendiri yang berkata bahwa orang-orang sabar akan menerima balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan, karena kesabaran mereka begitu besar dan sulit dinilai. Dialah wanita yang dirindukan surga, wanita yang meski jatuh tetap bangkit, meski tersakiti tetap memaafkan, meski diuji tetap bersyukur. Hatinya luas, jiwanya lembut, imannya kuat. Surga merindukannya bukan karena ia tidak pernah sedih, tetapi karena ia tetap tegar di tengah kejatuhannya, tetap setia dalam ujian, dan tetap yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Setelah kita memahami 6 kriteria wanita yang dirindukan surga, kita menyadari satu hal penting. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita terus berusaha. Setiap wanita memiliki ujiannya masing-masing. Ada yang diuji sebagai anak, ada yang diuji sebagai istri, ada yang diuji sebagai ibu, ada yang diuji oleh masa lalu, ada pula yang diuji oleh perasaan sendiri. Namun, ujian apapun yang datang, ingatlah bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh kecuali dicatat sebagai pahala, selama kita tetap bersabar dan tidak meninggalkan Allah. Surga merindukan wanita yang hatinya lembut tapi kuat. Wanita yang mungkin tampak rapuh di mata manusia, tetapi sangat kokoh di hadapan Allah. Wanita yang tidak selalu benar, tidak selalu sempurna, tetapi selalu kembali pada Allah setelah setiap kesalahan. Setiap sholat yang kita jaga, setiap kata baik yang kita pilih, setiap sabar yang kita tahan, setiap amal kecil yang kita lakukan tanpa disadari orang lain, semuanya sedang membuka jalan menuju surga. Jangan pernah meremehkan kebaikan diri Anda. Senyummu kepada orang tua, layananmu kepada suami, doamu di waktu sunyi, sedekahmu yang tidak terlihat, kesabaranmu yang tidak diketahui siapapun, semua itu membuat langit bersaksi dan membuat surga merindukanmu. Hari ini mungkin kita merasa letih, tetapi kelak semua letih itu berubah menjadi cahaya. Hari ini mungkin kita merasa sendiri,
Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hati yang berharap kepadanya. Hari ini mungkin kita merasa tidak layak, tetapi Allah Maha menerima perbaikan sekecil apapun itu. Maka tetaplah memperbaiki diri. Tetaplah berbuat baik walau kecil. Tetaplah sabar walau sulit. Tetaplah berharap walau lelah. Karena wanita yang terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari, meski dengan langkah kecil, itulah wanita yang benar-benar dirindukan surga. Semoga Allah menjadikan kita, ibu-ibu, anak-anak perempuan, adik-adik muslimah, dan seluruh wanita yang menonton video ini, termasuk wanita yang kelak dipanggil dengan panggilan paling indah. Masuklah ke dalam surgaku, wahai hambaku yang tenang. Amin ya robbal alamin.